dosa. Kalaupun dia di dunia dia melakukan perbuatan dosa, maka tatkala dia masuk surga, dosa-dosanya itu semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia konfidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah tidak zalim. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai hasibin, ya, sebagai yang menghisap. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah akan menghisap makhluk. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap makhluk. Nah, demikian konfidin rahimani wa rahimakumullah. Habis baterai. Cek 1 2 3. Cek. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga katakan di dalam surah yang lain, ya, surah Al-Insyiqaq ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Allah katakan nanti yuhasabu hisaban yasira. Amalan tersebut akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya amalan seorang mukmin yang melakukan perbuatan yang baik, ya, yang melakukan perbuatan baik, yuhasabu hisaban yasira. Fayuhasibullahu al-khalaiq, lakin hisabul mu'min hisabun yasirun laisa fihi munaqashah wa yakhlullahu ta'ala bi'abdihi al-mu'min wa yada'u alayhi sitrah wa yuqarriru bidhunubihi yaqulu atadhkuru kada hatta yaqulu na'am wa yuqirru dhalika kulluhu fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Beliau katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap makhluk. Allah akan menghisap makhluk. Namun orang-orang mukmin Allah akan hisap mereka dengan hisap yang ringan. Allah akan hisap mereka dengan hisap yang ringan, tanpa perlu ada bantah-bantahan yang keras di sini. Tanpa perlu ada bantah-bantahan yang keras. Yakhlullahu ta'ala bi'abdihil mu'min. Allah menyendiri dengan makhluk tersebut ketika dihisap. Jadi enggak di depan orang ramai. Konfidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah berdua-duaan dengan makhluk tersebut, khalwah. Ya, Allah berdua-duaan dengan makhluk tersebut tatkala dia dihisap, ya. Wa yad'u alaihi sitrah. Namun ya konfidin, Allah ada siternya di situ. Artinya ada penutup. Kita enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala hisab tersebut kita tidak melihat Allah, walaupun manusia atau makhluk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada siter di situ. Ya, Allah meletakkan siternya, penutupnya. Karena nanti kita akan melihat Allah bukan di waktu hisab tersebut, tapi tatkala manusia sudah masuk ke mana? Ke dalam surga. Barulah seorang muslim atau semua muslim, semua mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, tatkala mereka sudah masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka pada saat itu nadhirah, terang benderang, ya, wajah mereka terang, bercahaya, ya. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mereka di surga baru mereka melihat Allah. Adapun waktu hisab mereka tidak melihat Allah. Kaum muslimin atau orang-orang mukmin belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yuqarriruhu bidunubihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada makhluk tersebut tatkala berdua-duaan, Allah katakan kepada, Allah jelaskan kepada makhluk tersebut, ini dosamu. Ingat enggak katanya? Ya. Yaqul atadhkuru kada hatta yaqulu na'am. Ya, Allah bilang sama makhluk tersebut tatkala dihisab,
Antum ingat nggak ini dosa antum yang antum lakukan di dunia? Semua Allah sebutkan, ya. Semua Allah sebutkan, satu persatu Allah sebutkan. Hari ini tanggal sekian, jam sekian antum buat dosa ini. Ingat nggak dosa ini? Hari ini jam sekian, tanggal sekian antum buat ini. Hari Senin antum buat ini, Selasa antum buat ini, Rabu antum buat ini. Allah sebutkan semuanya satu persatu dosa-dosa kita. Dan Allah bilang, antum ingat nggak? Sampai kita mengatakan yaqulu na'am. Kita bilang, iya, saya ingat ya Allah, ini dosa yang saya lakukan di tanggal sekian, di jam sekian, di hari sekian. Kita sebutkan semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yukiru dzalik kulluhu, ya. Kita semua mengakuinya. Ya, ketika Allah bilang ini dosa antum, ini dosa antum, ini dosa antum. Jadi masya Allah, ikhwan fillah, di saat itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ingatan yang tajam. Kalau sekarang antum ditanya, dosa apa yang sudah antum lakukan pada hari Kamis tahun lalu? Di bulan, sekarang bulan apa? Bulan Mei. Pekan keberapa sekarang? Pekan keempat. Ya. Ingat gak antum di bulan Mei pekan keempat di hari Kamis dosa yang sudah antum lakukan di tahun yang lalu? Saya mau tanya sama antum, ingat gak? Ada yang ingat? Gak usah tahun yang lalu lah, Kamis semalam, Kamis pekan lalu. Dosa apa aja yang sudah antum lakukan? Coba catat, hitung berapa yang dosa yang sudah antum lakukan. Gak ingat kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kita yang melakukannya, dosa yang kita yang lakukan, ya, tapi kita gak ingat. Namun di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti satu persatu. Ini dosa antum, ini dosa antum, ini dosa antum, ini dosa antum. Ingat gak antum? Kita mengatakan, iya ya Allah, saya ingat, ini dosa saya. Semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dosa-dosa kita dan semua kita mengingatnya. Semua kita mengingatnya. Sampai dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun, yang memang kita sembunyikan, gak ada orang lain yang tahu, Allah sebutkan, kita mengingatnya. Iya ya Allah, ini dosa yang saya buat, ini dosa yang saya buat. Masya Allah, ikhwan fillah, di hari itu kita diberikan ingatan yang tajam sekali. Kita diberikan ingatan yang tajam. Kemudian fayaqulullahu azza wa jallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada kita pada saat itu, Allah bilang, inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yaum. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, sungguh dosa yang engkau lakukan itu sudah aku tutupin di dunia. Sungguh dosa yang engkau lakukan itu sudah aku tutupin di dunia, dan sekarang aku akan ampunkan dosa engkau tersebut. Jadi ikhwan fillah, inilah dia firman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dosa syirik dan dosa selain syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa namanya? Awal ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi dosa-dosa selain syirik, dosa yang lain Allah akan ampunkan bagi orang yang Dia kehendaki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang, Allah bilang ini dosa antum, ini dosa antum, ini dosa antum. Ingat enggak antum? Kita bilang, iya ya Allah, saya ingat ini dosa-dosa saya. Kemudian Allah katakan, di dunia aku tutupin dosa antum, aku tutupin aib antum. Nah sekarang akan aku ampuni dosa tersebut. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah tutup dosa kita, Allah tutup aib kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang kurang ajar, ya. Allah sudah berusaha untuk menutup dosa, Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha untuk menutup aib, tapi malah kita yang membongkar-bongkarnya. Ya, kadang-kadang malah kita yang membongkarnya. Ya, ada orang yang dia buat dosa di malam hari dan Allah tutup di malam tersebut, namun di pagi harinya dia bongkar, dia cerita kepada orang lain. Dia buat dosa di pagi hari dan Allah tutup dosanya tersebut, namun di malam hari dia bongkar dan dia ceritakan kepada orang lain. Ya, ada model manusia yang seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita melihat, kita mengetahui ada dosa orang lain, ya ada aib orang lain, maka jangan bongkar. Ya, jangan bongkar. Kalau dia sudah berusaha untuk menutupinya, maka jangan bongkar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menutup aibnya manusia, zat yang menutup dosanya manusia. Namun terkadang manusianya itu sendiri yang membongkarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla hayyun satirun. Allah Subhanahu wa taala itu adalah hayyun. Allah Maha Pemalu, ya. Allah Maha penutup aib, penutup dosa. Allah Maha Pemalu dan Allah Maha penutup dosa. Yuhibbul haya wasitr, dan Allah cinta dengan rasa malu dan dengan sitr, ya, apa namanya, menutup aib seseorang, menutup dosa seseorang. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al haya'u khairum kulluh. Ya, rasa malu itu baik semuanya. Maksudnya malu apa? Malu dari berbuat dosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, malu berbuat. Nah itu saya katakan terkadang kita yang tidak punya rasa malu, udah buat dosa, kemudian besok paginya diceritakan sama orang dosa tersebut. Ini namanya gak punya malu. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah sudah tutup dosa dia, tapi dia malah ceritakan kepada orang lain. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menjelaskan apa namanya aib seseorang dan tujuan untuk dijauhi, beliau tidak langsung sebutkan nama orang. Tapi beliau mengatakan kaum. Beliau mengatakan kaum sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, beliau katakan, ma bala aqwamun yasnauna aw yaquluna kada. Nabi SAW mengatakan, gimana kondisi orang tersebut, gimana kondisi Abu Fulan, ya, gimana kondisi Fulan. Beliau enggak sebutkan namanya, tapi beliau hanya sebutkan mungkin hanya inisial atau secara secara umum. Ya, beliau enggak sebutkan secara khusus nama orang tersebut. Beliau bilang, gimana nasib si Fulan tersebut? Dia melakukan dosa ini atau dia melakukan perkataan yang menimbulkan dosa ini. Ya. Jadi beliau tidak langsung sebutkan nama orangnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka demikian juga kita. Ya, hendaknya tatkala kita mengetahui ada aib seseorang, ada dosa seseorang yang dia melakukan satu dosa dan kita benar-benar mengetahuinya, kita benar-benar melihatnya, maka ikhwan fillah kalau dia sudah berusaha untuk menutupinya, hendaknya kita juga menutupinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang suka membuka aib orang lain, membuka dosa orang lain ketika dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat dan dia tutup aibnya, dia tutup dosanya, kemudian kita tahu, kemudian kita bongkar-bongkar kepada orang lain. Ya, apakah entah untuk menjatuhkan kehormatan orang tersebut atau untuk membuat dia malu di tengah-tengah masyarakat atau gimana? Ya. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara aurata akhihil muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib saudaranya, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aib dia nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya Allah tutup aib dia pada hari kiamat? Maksudnya hadis yang kita bicarakan tadi. Hadis yang kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menghisap dia hanya berduaan saja. Enggak di depan orang banyak. Allah sebutkan sama orang tersebut, antum buat dosa ini, antum buat dosa ini, antum buat dosa ini. Orang tersebut pun mengakuinya, iya, saya buat dosa ini, saya buat dosa ini. Kemudian Allah katakan, sekarang saya ampuni dosa antum. Di dunia saya tutupin dosa antum, sekarang saya ampuni dosa antum. Ini dia maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, kita tahu memang benar tahu aib dia, kita tahu dosa dia yang dia buat. Barang siapa yang menutupinya, maka Allah akan tutupi dosa dia nanti pada hari kiamat. Namun barang siapa wa man kasyafa aurata akhihil muslim, kasyafallahu auratahu. Barang siapa yang membuka, menyingkap aib seorang muslim, ya, dosa seorang muslim, maka Allah juga akan menyingkap dosanya pada hari kiamat. Allah juga akan membuka aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, artinya di dunia
Ya, dia mungkin pernah berteman dengan seseorang dan dia tahu aib orang tersebut. Dia dulu mungkin buat ini, buat itu. Dia pernah berzina mungkin, atau dia pernah melakukan perbuatan dosa besar yang lainnya. Padahal dia mungkin sudah ngaji, ya, dia sudah duduk di majelis ilmu, kemudian dia berzina. Kemudian setelah itu dia pun bertobat kepada Allah dan dia tutupin dosanya itu. Dia tutupin dosanya itu, kecuali kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Kemudian kita ada masalah dengan dia. Akhirnya kita bongkar dosa dia. Oh, percuma itu si fulan itu padahal sudah ngaji, namun dia semalam berbuat zina, atau kemarin dia berbuat zina. Ya, kita bongkar dosa dia, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah juga nanti akan membongkar dosa kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bongkar aib tersebut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yafdahuhu biha fi baitih. Coba, ini ancaman tegas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah enggak hanya sekedar membuka aibnya saja, tapi bahkan Allah akan buka sampai ke kamar-kamarnya. Allah akan buka aibnya sampai ke kamar-kamarnya. Maksudnya apa? Urusan-urusan yang paling privasi sama dia, Allah akan bongkar di tengah-tengah masyarakat. Allah akan buka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bagi orang yang membongkar aib orang lain, ya. Sampai urusan kamarnya pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi banyak yang tahu. Dan ini ikhwan fillah yang kita lihat cerita-cerita selebritis, infotainment, sampai masalah-masalah rumahnya pun, sampai masalah kamarnya pun terbongkar, ya, sampai masalah kamarnya pun terbongkar. Masalah perselingkuhan, masalah perzinahan, masalah dia video-video dia bersama para wanita atau bersama laki-laki dan yang lain-lain dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin dia cerita-cerita tentang aib orang sebelum-sebelumnya. Mungkin dia membongkar aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati tatkala kita berbicara tentang aib orang lain, ya. Artinya jangan terlalu kepo dengan orang lain. Kalaupun kita tahu dan itu adalah aib orang lain, ya, kalau dia tidak membongkarnya, ya, bahkan kalaupun dia membongkarnya, cukup diam aja, ya. Dan hidup kita akan tenang kalau kita tidak kepo dengan urusan orang lain. Hidup kita akan tenang. Tapi kalau kita kepo dengan urusan orang lain, kita cari-cari, kita bongkar-bongkar, ya akhirnya terbongkar, maka Allah nanti juga akan membongkar aib kita. Bahkan sampai urusan-urusan kamar kita nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah, beliau mengatakan, ammal kafir wal iyadu billah fa innahu yufdah wa yukhzah wa yunada ala ru'usil ashhad. Adapun orang-orang kafir, maka mereka nanti akan yufdah, dipublikasikan kepada orang banyak, ya. Ketika hisab itu enggak person-person, enggak berdua-duaan, tapi langsung di depan orang ramai. Itu orang-orang kafir, ya. Wa yukhza wa yunada, akan dihinakan dia, akan dipanggil dia di depan orang ramai, di depan orang banyak. Haula'il ladina kadzabu ala rabbihim, ya, mereka inilah yang telah mendustakan Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan, ya. Allah langsung di depan orang banyak, Allah bilang, ini pendusta, ini pendusta, ini pendusta, ini pendusta. Di depan kalian dia pura-pura jujur, di depan kalian dia pura-pura baik, tapi sebenarnya ini pendusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di depan banyak orang pada saat itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Beda dengan seorang muslim tadi. Kalau muslim person-person dia, ya, dia berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafir, Allah sebutkan langsung di depan orang banyak. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukankah laknat Allah bagi orang-orang zalim? Ya, bukankah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang zalim?
Nah ini ikhwan fillah, salah satu bentuk iman dengan hari kiamat, yaitu adanya hisab, ya. Salah satu bentuk iman dengan hari kiamat adanya hisab. Kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa mimma yajibul imanu bihi mimma yakunu fi dzalikal fi yaumil qiyamah al-haud al-mawrud lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya termasuk bentuk keimanan kita pada hari kiamat, ya, yang wajib kita imani pada hari kiamat, ya, adalah al-haud yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun yasubbu alaihi mizaban minal kautsar wa huwa an-nahr alladhi u'tiyahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Haud ini adalah telaga, ya. Haud ini telaga. Dan namanya juga disebutkan al-kautsar. Ya, jadi ada nahrul kautsar, ada haudul kautsar. Ya, ada sungai Al-Kautsar dan ada telaga Al-Kautsar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Al-Kautsar, ya, kalau Al-Kautsar, ya, sungai Nahrun itu berada di surga. Ya, dia berada di surga, ikhwan fillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya inna a'tainaka al-kautsar. Ya, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad adalah Al-Kautsar. Kami berikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar yang dimaksud di sini adalah sungai yang ada di dalam surga. Ya, sungai yang ada di dalam surga. Ya. Adapun haud yang namanya juga Al-Kautsar ini di di luar surga. Ya. Dan airnya mengalir dari sungai surga tersebut. Ya, airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar, ya, sampai ke telaga tersebut. Alaihi mizaban minal kautsar. Ya. Jadi haud tersebut ikhwan fillah dia dialirin dengan air sungai surga, mirip seperti apa istilahnya? Kalau di sini untuk aliran air itu apa namanya? Hah? Irigasi, bukan? Kayak paralon gitulah. Tapi kita nggak tahu di sana bentuknya bagaimana. Ya, yang jelas ada aliran dari surga yang mengalir sampai ke haud. Ya, sampai ke haud. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar, fayasubbu minhu mizaban 'alal haud alladhi yakunu fi arsati yaumil qiyamah." Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-kautsar." Kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan haud ini ikhwan fillah, ya. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Bainama nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ghafa ighfa'ah, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, faqulna ma adhakaka ya Rasulullah." Anas bin Malik mengatakan, ketika kami sedang berada di dekat Nabi dan Nabi SAW sedang tidur-tiduran, ya, Nabi SAW sedang tidur-tiduran, maka tiba-tiba Nabi langsung bangkit. Nabi langsung bangkit dari tidur-tiduran, langsung bangkit sambil tersenyum, sambil ketawa. Ya, Nabi sambil tersenyum, sambil tertawa. Kemudian kami tanya, ya, kami heran, lagi tidur tiba-tiba ketawa, kan begitu. Kami tanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Ya, apa yang membuat engkau tertawa?" Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Nuzilat alayya surah." Allah telah menurunkan kepadaku satu surah. Allah turunkan kepadaku satu surah. Ya, saat Nabi SAW sedang tidur-tiduran tadi. Dan di sini juga menunjukkan ikhwan fillah
bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik surah ataupun ayat, melalui malaikat Jibril yang mengetahui hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yang lain tidak tahu. Walaupun di situ para sahabat ada, tapi mereka tidak melihat Jibril alaihi salam. Ya, mereka tidak melihat Jibril alaihi salam. Dan terkadang mereka melihat Jibril alaihi salam tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan, tapi Jibril alaihissalam berupa wujudnya dengan wujud manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Nabi mengatakan, Allah turunkan surat kepadaku. Faqara'a, maka Nabi pun membaca surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi berkata di sini, Nabi bertanya, Atadruna makal kautsar? Atadruna mal kautsar? Tahu enggak antum al-kautsar itu apa? Ya, Nabi tanya sama mereka, antum tahu enggak al-kautsar apa yang Allah sebutkan di sini? Allah telah memberikan kepada wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami telah berikan kepada engkau al-kautsar. Tahu enggak antum al-kautsar itu apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat bilang, kami enggak tahu ya Rasulullah. Apa itu al-kautsar? Kami enggak tahu. Ya. Karena ini kalimat yang belum, di saat itu kalimat yang belum pernah mereka dengar. Ya. Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada engkau al-kautsar. Ditanya sama Nabi, antum tahu enggak al-kautsar? Enggak tahu ya Rasulullah. Apa itu al-kautsar? Ya, apa itu al-kautsar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi alaihi khairun katsirun. Nabi SAW mengatakan al-kautsar itu adalah sungai. Al-kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku dan dia memiliki kebaikan yang sangat banyak sekali. Itu al-kautsar. Makanya ikhwan fillah namanya al-kautsar. Di dalam bahasa Arab katsirun itu artinya banyak. Ya, katsir itu artinya banyak, dan dia dinamakan al-kautsar karena apa? Karena banyak sekali kebaikan. Ya, karena banyak sekali kebaikan. Katsir, banyak. Sering kita mendengarkan kalimat jazakallah khairan katsiran. Jadi Pak Katsiran adalah Pak banyak. Makanya dinamakan al-kautsar karena kebaikannya banyak di situ. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan al-kautsar itu juga adalah haud, telaga, di mana umatku nanti akan mendatanginya pada hari kiamat. Ya, umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jadi ikhwan fillah, al-kautsar itu adalah nahrun, sungai yang ada di dalam surga. Demikian juga haud, telaga yang ada di luar surga. Jadi sungai tersebut dia mengalir, dia punya aliran-aliran lah sampai ke dalam telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan al-kautsar nahrun fil jannah hafatahu min dahabin. Ya. Nabi SAW mengatakan al-kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Tepi-tepinya, ya, tepi-tepinya itu terbuat dari emas. Ya, tepi-tepinya terbuat dari emas. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis dari Abu Dzar, Nabi mengatakan annal haud yaskhabu ay yasubbu fihi mizaban minal jannah. Haud tersebut mengalir sungai dari surga ke dalam telaga tersebut, ya. Ya, melalui kayak apa namanya? Aliran air, ya, terowongan-terowongan aliran air, kayak plafon lah, kayak gitu, kayak plafon, apa namanya? Paralon, kayak bukan paralon ya, jangan antum bayangkan paralon di sana. Ya, yang penting ada aliran ke sana, ya, ke surga tersebut. Ya, dari al-kautsar dia mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
eh, apakah dia diberikan kepada seluruh nabi atau hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Apakah Al-Kautsar itu hanya diberikan kepada nabi, kepada seluruh nabi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Maka kata para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa amman nahrul kautsar alladhi yasubbu min ma'ihi fil khawt fa innahu lam yunqal nadhiruhu li ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam wa amtanna Allahu alaihi bihi fi surah fala yab'udu annahu khasun bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minal anbiya. Para ulama mengatakan adapun Al-Kautsar maksudnya sungai, ya sungai yang ada di dalam surga, sungai Al-Kautsar. Beliau katakan sesungguhnya tidak dinukilkan riwayat-riwayat kalau Al-Kautsar itu diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui surah tadi, Inna a'tayna kal kautsar. Jadi ikhwan fillah, ya para ulama mengatakan Al-Kautsar itu hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, Al-Kautsar maksudnya yang ada di surga ini hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ammal haud al-Kautsar faqad ishtahara indal ulama ikhtisasu nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa mimman sarraha bidzalika al-Qurtubi fil Mufham. Beliau katakan adapun al-haud, ya, telaga yang ada di luar surga, maka masyhur di kalangan para ulama bahwasanya ini dikhususkan juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya haud itu hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sebagian yang lain mengatakan haud telaga itu juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Al-Kautsar, sungai yang ada di surga, itu hanya diberikan kepada Nabi. Ya. Nah, bagi yang mengatakan haud ini juga dikhususkan kepada Nabi, diantaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya haud juga diberikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi para ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya haud juga diberikan kepada nabi yang lain, mereka juga pakai riwayat, pakai dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli nabiyyin haudon. Nabi bilang bahwasannya semua para nabi itu ada telaga. Ya, semua para nabi punya telaga di surga. Jadi ikhwan fillah, Masya Allah, antum bayangkan berapa jumlah para nabi. Berapa jumlah para nabi? Lebih dari 300-an. Jadi masing-masing mereka itu di surga, sebelum surganya masing-masing mereka punya telaga-telaga. Ya, masing-masing mereka punya telaga, dialirin dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga, mengalir sampai keluar surga. Ya. Atau mungkin bisa kita katakan seperti danau lah, kan begitu, telaga atau danau. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktaru waridah. Ya. Dan mereka para nabi-nabi yang lain, mereka saling berbangga-bangga. Ya, saling saling berbangga lah, saling pamer lah. Siapa di antara mereka yang paling banyak pendatangnya? Siapa di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaga tersebut? Wa inni arju an akuna aktsaruhum. Dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akulah yang paling banyak, umatkulah yang paling banyak mendatangi telagaku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian yang lain mengatakan hadisnya sahih. Ya, jadi yang mengatakan hadisnya dhaif berarti dia menganggap telaga haud itu hanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kalau yang menganggap hadis ini sahih, berarti dia menganggap setiap nabi punya haud, punya telaga. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Di sini juga ikhwan fillah, di dalam hadis disebutkan bagaimana sifat-sifat Al-Kautsar tersebut. Ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, bainama ana asirun fil jannah, ketika aku sedang berjalan di surga. Ya, ketika aku sedang berjalan di surga. Wallahu alam, ini mungkin maksudnya ketika Nabi SAW sedang Isra dan Mi'raj. Ya, karena tatkala Nabi Mi'raj, Nabi SAW di situ melihat apa? Melihat surga dan melihat neraka. Ya. Tatkala aku jalan-jalan ke surga, ya, masya Allah, Nabi jalan-jalannya kemana? Surga. Masya Allah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tatkala aku melihat surga, idza ana bin nahrin hafatahu qubabul lu'lu' al-mujawwaf. Ketika aku jalan-jalan ke surga, maka aku diperlihatkan dengan sungai, yaitu sungai Al-Kautsar. Hafatahu qubabul lu'lu' al-mujawwaf. Di sekitarnya itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Ya, di sekitar sungai-sungai tersebut, kubah-kubah yang terbuat dari mutiara al-mujawwaf, yang dia berongga. Yang dia berongga artinya bolong tengahnya. Ya, bolong tengahnya. Ya, masya Allah, ikhwan fillah, mungkin kalau kita bayangkan kita sedang jalan-jalan ke Danau Toba, kemudian ada tempat kemah-kemah yang kayak di mana? Ya, Siosar itu, kemah yang putih. Ya, kemudian ya gitulah, karena gitu. Tapi masya Allah indahnya, ikhwan fillah, kalau seandainya di dunia aja kita merasakan bagaimana enaknya, bagaimana indahnya kalau kondisi demikian, kan begitu. Kita pergi ke danau, kita pergi ke puncak, kemudian ada kemah-kemahnya. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya di surga tersebut, ya, diperlihatkan kepadaku sungai-sungai, kemudian di sekitar sungai-sungai tersebut ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara-mutiara yang dia berongga, ya, yang dia berongga. Qala fadarabal malak biyadihi. Faqultu ma hadha ya Jibril? Maka aku berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini? Apa ini? Kata Nabi SAW, qala hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuka. Ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepada engkau. Allah berikan kepada engkau. Jadi Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, Allah perlihatkan waktu Mi'raj. Ya, makanya Nabi SAW tanya sama Jibril, wahai Jibril, ini apa? Inilah dia Al-Kautsar yang Allah berikan kepada engkau. Ya, Allah berikan kepada engkau. Fadarabal malak biyadihi, maka Jibril pun memukul dengan tangannya. Artinya memasukkan tangannya ke dalam sungai tersebut. Ya, faida tinuhu au tibuhu misku azfar, maka tanahnya atau kerikilnya itu adalah misk. Ya, tanahnya atau kerikilnya itu adalah misk. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan begitu indahnya sungai Al-Kautsar tersebut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, tentang sifat Al-Kautsar ini. Ya, hadis yang disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW mengatakan, dzaka nahrun a'tanihillahu. Ini adalah sungai, yaitu sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepadaku, yakni fil jannah, yaitu di dalam surga. Jadi sungai itu berada di mana? Di dalam surga. Ya. Asyaddu bayadan minal laban. Warnanya itu lebih putih dari susu. Ya, warna sungai Al-Kautsar itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Rasanya lebih manis daripada madu. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita mana yang lebih manis, susu atau madu? Madu. Karena di sini Nabi mengatakan rasanya lebih manis daripada
madu. Berarti yang paling manis itu di antara madu dan susu adalah madu. Makanya kalau antum minum susu asli, rasanya manis atau enggak? Enggak manis, kan begitu. Tapi kalau madu asli, baik yang asli ataupun yang enggak, rasanya apa? Manis. Paham kan? Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Fihi tayrun a'naquha ka'anaqil jazar ay al-ibil. Ya. Di sungai-sungai tersebut ada burung-burung, kata Nabi SAW. Ada burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Ya, lehernya seperti leher unta. Qala Umar innaka tilka la tayrun na'imah. Umar berkata, ya Rasulullah itu burung na'imah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, akaltuha an'amu minha ya Umar. Aku sudah pernah makan burung itu wahai Umar, namun yang ini lebih enak lagi rasanya. Ya, lebih enak lagi rasanya, lebih nikmat lagi rasanya. Jadi Masya Allah ikhwan fillah, di sungai Al-Kautsar warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, dan kita juga disuguhin burung-burung yang paling enak rasanya nanti di surga tersebut. Ya. Kita bisa bayangkan kita nge-camp, kita kemahan, kita pakai camping, tendaan, makan ayam bakar atau burung bakar, itu sudah terasa nikmat sekali rasanya. Ya, bagaimana lagi jika di surga? Ya demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang sifat haud. Yang tadi sifat Al-Kautsar, ya sungai. Ini sifat haudnya. Sifat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telaga yang ada di luar surga. Haudi, Nabi SAW mengatakan, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Nabi mengatakan, telagaku panjangnya itu sepanjang sebulan perjalanan. Ya, panjangnya seperti sebulan perjalanan. Jangan antum bayangkan kayak sekarang, ya panjangnya, ya sebulan perjalanan. Naik pesawat atau naik kereta api gitu. Tapi ini Nabi SAW cerita di masa beliau. Alat transportasi yang ada pada zaman beliau apa? Unta. Ya, unta. Itu pun kalau yang dimaksud di sini adalah perjalanan unta. Tapi kita nggak tahu apakah yang dimaksud perjalanan unta atau jalan kaki. Yang jelas sejauh sebulan perjalanan. Kalau unta berarti lebih panjang lagi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebulan perjalanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga kita nggak tahu apakah perjalanan unta atau dengan binatang paling cepat di saat itu. Apa binatang paling cepat? Hah? Kuda, kan begitu. Ya, kalau binatang paling cepat berarti semakin jauh lah jarak panjangnya, kan begitu. Atau juga kita nggak tahu apakah yang dimaksud dengan burak. Ya, sekali melangkah sejauh mata memandang, satu langkah kaki. Burak ketika dia melangkahkan satu kakinya itu sejauh mata memandang. Bagaimana kalau perjalanannya 1 bulan? Lebih panjang lagi. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Wa zawayahu sawaun. Demikian juga luasnya atau lebarnya sama. Ya, lebarnya sama. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Berarti ikhwan fillah sangat luas sekali dan sangat bening sekali, ya. Wa rihuhu atyab minal misk. Dan wanginya itu lebih wangi daripada misk. Ya, lebih wangi daripada minyak wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan cangkir-cangkir yang ada di sungai tersebut, ya di haud tersebut itu sama seperti bintang yang ada di langit. Jumlah cangkir-cangkirnya yang ada di sungai-sungai tersebut itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha fala yadma abadan. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah haus selamanya lagi. Siapa yang meminum air telaga Nabi SAW, maka dia tidak akan pernah haus. Jadi Masya Allah, kita bisa bayangkan ya ikhwan fillah, kaum muslimin mendatangi telaga Nabi, kemudian meminum air tersebut, dan mereka tidak akan pernah kehausan. Timbul pertanyaan, lantas
Kalau mereka masuk surga, terus mereka minum di air yang ada di dalam surga, apakah Al-Kautsar atau minuman-minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minum itu karena apa? Karena apa? Ya mereka minum karena nikmat yang Allah berikan, bukan karena haus. Kenapa? Mereka sudah nggak ada rasa haus lagi. Iya. Kita di dunia punya rasa haus, ikhwan fillah. Kalau kita haus kita minum, kan begitu. Tapi mereka nanti setelah minum telaga Nabi SAW, mereka nggak pernah lagi merasakan kehausan. Jadi mereka minum di surga itu bukan karena haus. Ya, mereka minum di surga bukan karena haus, tapi karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sudah cerita surga, luar biasa. Pengen ke sana, kan begitu. Pengen. Kalau pengen silahkan. Ada demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya, kita pengen semua ke sana, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian. Amin Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang haud ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minumannya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Dia lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Yasubbu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Ahaduhuma minad dahab wal akhar minal fiddah. Ya minal warik ay al fiddah. Nabi SAW mengatakan di telaga tersebut dialirin dari sungai-sungai yang ada di dalam surga, yang dia punya dua aliran, ya. Yang satu terbuat dari emas dan yang satu lagi terbuat dari perak. Satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak. Alirannya, ya, aliran sungai tersebut yang menuju kepada haud. Satu terbuat dari emas, satu lagi terbuat dari perak. Nah demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Para ulama juga mengatakan mauqi'ul haud fi ardil mahsyar. Tempat haud itu di padang mahsyar. Ya, tempat haud di padang mahsyar. Makanya kita katakan tadi haud itu bukan di dalam surga. Ya, yang di dalam surga adalah sungai Al-Kautsar, ya, tapi haud Al-Kautsar itu berada di mana? Di luar surga, di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar. Faqad ikhtalafa ulama fi hadza. Faminhum man qala innahu yakunu ba'da sirat, wa minhum man qala innahu yakunu qabla sirat. Kemudian para ulama dalam masalah ini juga ternyata berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan haud itu letaknya setelah sirat. Letaknya setelah sirat, ya, jembatan. Sebagian yang lain mengatakan haud letaknya sebelum sirat, ya, letaknya sebelum sirat. Jadi para ulama berselisih pendapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mana di antara dua pendapat ini yang rajih menurut antum? Sebelum atau setelah sirat? Sebelum atau setelah? Ini juga para ulama khilaf di sini. Kalau sebelum, apa dalil antum? Kalau mereka melewatin sirat, mereka selamat dari sirat. Selamat dari sirat artinya mereka langsung masuk surga, gitu. Kalau yang enggak selamat dari sirat, ya, nah, mumtaz. Jadi ikhwan fillah, pendapat yang rajih itu sebelum sirat, ya, sebelum sirat. Walaupun di sini para ulama juga ada yang mengatakan setelah sirat, ya. Sebelum sirat, ya,
Alasannya kenapa? Karena kaum muslimin akan melewatin sirat semuanya. Beda dengan kafir. Kafir nggak melewatin sirat. Kafir langsung masuk ke dalam neraka. Ya, kaum muslimin mereka akan melewatin sirat. Nah, kalau dia sudah melewatin sirat, yang masuk neraka berarti nggak kedapatan haud, kan begitu? Nggak kedapatan haud di sini. Yang sudah melewatin yang sudah melewatin sirat, dia akan masuk langsung ke dalam surga. Ya, ini juga nggak akan mampir ke haud dulu. Tapi tatkala dia sebelum sirat, maka semua mereka akan mampir ke sirat dulu. Semua kaum muslimin akan mampir ke sirat, kecuali sebagian kaum muslimin yang diusir. Ya, yang Nabi SAW mengatakan ummati, maka itu adalah umatku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat sepeninggal engkau. Jadi mereka melewatin telaga dulu. Setelah melewatin telaga barulah mereka melewati sirat. Nah, setelah itu ada di antara mereka yang jatuh, ada di antara mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, pendapat yang rajih ya kata para ulama adalah haud itu sebelum sirat. Artinya dia di luar dari surga. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan di sini. Wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini sudah kita baca tadi ya. Kita lanjutkan aja. Nabi mensifatkan Al-Kautsar di sini adalah ma'u asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu, wa atyab min raihatil misk, lebih wangi dari misk, wa anna aniyatahu kan nujumis sama, dan bejananya, maksudnya cangkir-cangkirnya itu sama seperti bintang-bintang yang ada di langit. Artinya jumlahnya sangat banyak sekali. Wa anna tulahu syahrun wa ardahu syahrun, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Wa anna man syariba minhu marratan wahidah fa innahu la yadma' ba'daha abadan. Siapa yang meminum air haud tersebut, air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah lagi kehausan selamanya. Hadal haud yaridul mu'min min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah dia telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang mukmin akan memasukinya. As'alullah an yuridani wa iyyakum iyyahu yashrabuna minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita nanti ke telaganya dan kita minum telaga Al-Kautsar tersebut. Wa amma man lam yu'min bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yutrad anhu wa la yashrabu minhu, nas'alullah al-afiyah. Adapun orang-orang yang dia tidak beriman dengan Nabi, maksudnya orang kafir, mereka tidak akan masuk ke dalam telaga dan mereka tidak akan meminumnya, ya. Mereka tidak akan meminumnya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari yang demikian. Wa hadzal haud alladzi ja'alahu Allahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'dhamu hiyadil anbiya. Wa likulli nabiyyin haudun yariduhul mu'minuna min ummatihi. Dan ini juga perkataan beliau ikhwan fillah. Beliau bilang haud yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah haud yang paling besar. Ya, ini juga termasuk pendapat beliau. Semua Nabi punya haud, semua Nabi punya telaga. Tapi telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lakinnaha la tunsabu ila haudi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua nabi punya telaga tapi tidak seperti telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadhil ummah yumathiluna thulutsai ahlil jannah. Fala jarama an yakuna haud Rasul sallallahu alaihi wasallam a'dhamul hayat wa akbaruha wa awsa'uha wa awsa'aha wa a'dhamaha wa ashmalaha. Karena kata beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling banyak masuk ke dalam surga itu adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2/3 dari makhluk yang Allah ciptakan itu adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga. Ya, 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sisanya berapa lagi? 1/3. Ya, umat-umat Nabi lain itu semuanya 1/3. Itu kalau sudah digabung. Ya, kalau sudah digabung berarti jumlah mereka 1/3. Yang kafir ya tentu lebih banyak lagi, kan begitu. Nah, umatnya Nabi 2/3.
Oleh karena itulah kata beliau di sini, haudnya yang paling besar itu adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan pembahasan kita sampai pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum yang mau bertanya. Fadhal, silakan. Nah, apakah ini wajib harus diketahui? Bukan. Al-arkanul iman, rukun imannya itu. Tatkala dikatakan beriman dengan hari kiamat, maka mereka kaum muslimin harus percaya. Kaum muslimin harus percaya. Kalau dia tidak percaya, dia bisa kafir. Ya, dia bisa kafir. Itu dia. Adapun yang lain yang sifatnya tafsil, rincian, ya, maka tatkala mereka tidak percaya karena kebodohan, tidaklah langsung dikafirkan. Tidak langsung dikafirkan. Itu dia. Contoh seperti masalah haud yang tadi, masalah telaga, masalah nahar, masalah sungai Al-Kautsar, ya, atau masalah mizan, timbangan, masalah sirat, ya, masalah-masalah perincian, ya, maka yang seperti ini tidaklah langsung orang-orang yang tidak percaya karena kebodohannya langsung dikafirkan. Tapi perkara-perkara yang sudah umum, yang masyarakat semua sudah tahu, tatkala dia mengingkari, maka ini bisa kufur. Bisa kufur. Tapi bukan langsung vonis ya. Bukan langsung memvonis dia kufur. Ini bisa kufur. Bagaimana cara para ulama memperincinya? Itu yang kita sebutkan tadi, yang masalah-masalah yang memang sudah global, yang manusia wajib tahu, seperti iman dengan hari kiamat, ya, di hari kiamat itu ada surga, ada neraka. Ini kan perkara yang sudah umum, ya, ada surga, ada neraka. Kalau ada orang yang berkeyakinan surga nggak ada, ini bisa kufur karena ini sudah perkara yang umum, sudah ma'ruf, ya. Dia bilang neraka itu nggak ada, ini bisa kufur. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkara-perkara yang sudah ma'ruf, maka semua orang wajib untuk mengimaninya, ya. Tapi perkara yang sifatnya tafsil, perincian-perincian, maka ketika dia tidak meyakininya karena kebodohan, dia ma'dzur di sini. Dia diberikan udzur. Ya, dia diberikan udzur. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Jadi para ulama membaginya dengan perkara yang sudah ma'ruf. Ya, sudah ma'ruf, kayak surga, neraka, adab kubur. Ya, ini perkara yang sudah ma'ruf. Nah, demikian. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Baik, ikhwan fillah, kalau enggak ada lagi kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.